Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi di channel Soulmate. Kali ini kita masih akan bahas materi bilangan bulat, yaitu untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, perkalian. Nah, perkalian itu seperti yang udah kita pelajari waktu SD. Nah, misalkan ada A kali B, itu maka nanti B ini akan ditambah sebanyak A kali. Nah, jadi perkalian itu kan penjumlahan berulang. Misal, contohnya 2 kali 3, maka itu artinya 2 kali 3-nya. Berarti 3 ditambah 3. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke aturannya. Nah, pada bilangan bulat itu kan ada positif, ada juga negatif. Nah, aturannya adalah bilangan positif kalau dikali dengan bilangan positif itu hasilnya nanti positif juga. Kemudian kalau misalnya bilangannya positif terus dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dikali positif, nah nanti hasilnya itu adalah bilangan negatif. Kemudian kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif, nanti hasilnya positif. Jadi kalau tandanya beda, itu hasilnya negatif. Kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya positif. Oke, kita lanjut ke contoh. Oke, pertama 15 dikali 12. Nah ini kan tandanya 15-nya positif, 12-nya juga positif. Oke, berarti hasilnya nanti juga positif nih. Hasilnya positif. Kemudian 15 kali 12. Nah, itu dikalikan aja kayak biasa. Hasilnya 180. Oke, lanjut. Contoh kedua. Nah, ini negatif 25 dikali 10. Sama dengan berapa? Nah, ini angka pertamanya bilangannya negatif. Kemudian angka keduanya positif. Jadi negatif kalau dikali positif tadi hasilnya adalah negatif ya, karena tandanya beda. Berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian 25 kali 10, 5-nya negatif 250. Lanjut. Soal ketiga, 13 dikali negatif 14. Nah, ini 13-nya positif, kemudian ini negatif 14. Jadi positif dikali negatif tadi hasilnya negatif ya, karena beda tanda. Negatif, kemudian hasil 13 kali 14 itu 182. Jadi negatif 182. Soal keempat, negatif 23 ditambah negatif 11. Nah, ini tandanya negatif, terus ketemu lagi negatif. Jadi tadi sesuai dengan aturan, kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Terus 23 dikali 11 itu 253. Jadi hasilnya positif 253. Oke. Selanjutnya, nah sifat operasi perkalian. Nah, di operasi perkalian itu ada beberapa sifat. Yang pertama sifat komutatif, yaitu sifat kebalikan, di mana A, B sama dengan B kali A. Jadi kalau misalnya perkalian, bilangan bulat, kalau dibalik-balik, itu hasilnya akan tetap sama. Kemudian asosiatif, A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Jadi A kali B-nya yang dikerjain duluan atau B kali C yang dikerjain duluan, nah nanti hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya yang ketiga itu adalah distributif. Yang pertama perkalian terhadap penjumlahan. Nah, coba perhatikan ini ada A kali, jadi kalau ada sebuah bilangan terus dikali B tambah C, nah ini akan sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Kemudian perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap pengurangan. A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Gitu. Jadi untuk supaya lebih paham,
kita ke contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, ini ada 9 dikali negatif 8. Nah, kayak tadi ya, positif dikali negatif hasilnya negatif. 9 kali 72, jadi negatif 72. Nah, kalau kita balikkan, negatif 8 kali 9, hasilnya tetap negatif 72. Negatif kali positif negatif, 8 kali 9, 72. Nah, ini yang dinamakan sifat komutatif. Kemudian yang kedua, negatif 2 dikali 6 dikali dengan negatif 3. Nah, ini yang dikerjakan dulu negatif 2 kali 6-nya. Negatif 2 kali 6, negatif kali positif negatif. 2 kali 6, 12. Jadi negatif 12. Kemudian baru kita kalikan lagi dengan 3. Negatif 12 kali negatif 3. Hasilnya, karena ini negatif kali negatif, hasilnya jadi positif 36. Nah, sekarang negatif 2 kali 6 kali negatif 3. Jadi 6 kali negatif 3-nya duluan yang dikerjakan. Oke, berarti negatif 2-nya tetap dikali dengan 6 kali negatif 3 itu negatif 18. Nah, negatif 2 kali negatif 18, positif 36 ya. Nah, ini kan hasilnya sama. Nah, ini yang dinamakan sifat asosiatif. Jadi benar ya, benar-benar sama. Selanjutnya, nah, pertama 3 dikali negatif 7 tambah 2. Nah, ini kan berarti 3 dikali negatif 7 tambah 2, negatif 5. 3 kali negatif 5 itu negatif 15. Oke, bagaimana kalau kita kalikan satu-satu? 3 dikali negatif 7 ditambah 3 kali 2. 3 kali negatif 7 negatif 21. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, negatif 21 ditambah 6 negatif 15 ya. Oke, sama ya. Nah, ini distributif penjumlahan karena tanda di sini adalah tanda jumlah. Kemudian yang kedua, negatif 4 dikali negatif 8 tambah negatif 1 sama dengan negatif 4 maksudnya negatif 8 dikurang dengan negatif 1. Nah, negatif 4-nya tetap negatif 4 kali negatif 8 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 7 ya. Nah, negatif 4 kali negatif 7 sama dengan 28. Kemudian negatif 4 kali negatif 8 dikurang negatif 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4 kali negatif 2, negatif 4 dikali negatif 8 positif 32, kemudian dikurang dengan negatif 4 kali negatif 1 positif 4. Jadi 32 kurang 4 hasilnya 28. Nah, selanjutnya pembagian. Nah, secara umum A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B. Dengan B tidak sama dengan 0. Berarti B-nya nggak boleh 0 ya. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C bagi A. Dengan A tidak sama dengan 0. Itu tidak boleh 0. Oke, untuk A. Untuk aturan pembagian sama seperti perkalian. Kalau bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Terus bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif.
dan bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Jadi kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pertama, negatif 32 dibagi dengan 4. Nah, ini negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 32 bagi 4 itu 8, jadi negatif 8. Oke, contoh kedua, 121 dibagi 11. Nah, ini positif dibagi positif, maka hasilnya nanti positif. 121 dibagi 11 itu sama dengan 11 ya. Oke, gitu. Lanjut yang ketiga, 63 dibagi dengan negatif 9. 63 dibagi negatif 9 positif. Ini 63 positif, terus negatif 9. Berarti hasilnya nanti negatif. Kemudian 63 bagi 9 itu 7. Jadi hasilnya negatif 7. Yang keempat, negatif 96 dibagi negatif 8 sama dengan ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 96 dibagi 8 sama dengan 12, maka hasilnya 12. Oke, cukup sekian video kali ini.